Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kepemimpinan Perempuan Kepala Bapelitbangda Kabupaten Purwakarta. Izinkan saya menjelaskan mengenai latar belakang masalahnya terlebih dahulu. Mengutip pernyataan dari Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, Ibu Woro Sihastuti Sulistianingrum menyatakan bahwa sangat penting keberadaan pemimpin perempuan sebagai pengambil kebijakan dalam sektor publik, utamanya untuk lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dalam penyusunan kebijakan untuk mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta adil untuk semua. Dukungan lebih terhadap pemimpin perempuan sampai saat ini memang masih minim karena adanya work-life balance dan gender bias yang menghambat perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan. Dalam PPT ini saya sertakan data-data dan tabel, di mana ini merupakan tabel jumlah pegawai negeri sipil menurut jabatan dan jenis kelamin di Kabupaten Purwakarta per Desember tahun 2023. Bisa dilihat bahwa secara total jumlah ASN laki-laki dan perempuan, di mana jumlah ASN perempuan memang lebih banyak, yakni sebanyak 3.613, dan jumlah ASN laki-laki yakni sebanyak 2.992. Peneliti di sini meng-highlight dalam posisi jabatan pimpinan tinggi pratama, di mana terdapat 28 ASN laki-laki dan hanya terdapat 3 ASN perempuan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat gap yang cukup jauh antara jumlah ASN dengan jumlah pemimpin perempuan di tingkat jabatan tinggi Kabupaten Purwakarta. Peneliti dari ketiga ASN perempuan tersebut, peneliti lebih mengerucutkan penelitian kepada Bapelitbangda Kabupaten Purwakarta yang dipimpin oleh Ibu Nina Herliana Esos. Dalam 1 tahun kepemimpinannya, Kabupaten Purwakarta sudah mampu meraih 2 penghargaan inovasi pendanaan pembangunan kompetitif atau IP2K tahun anggaran 2024 dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, di mana penghargaan ini diberikan untuk mengakui prestasi luar biasa Kabupaten Purwakarta dalam 2 kategori yang berbeda. Yang pertama yakni meraih gelar terbaik 1 untuk kategori pengurangan wilayah kantung kemiskinan, dan untuk yang kedua yakni penghargaan terbaik 3 untuk kategori pelestarian lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan. Melihat berbagai prestasi dan kesenjangan yang telah dipaparkan di atas, peneliti di sini tertarik untuk mengupas lebih dalam bagaimana konstruksi kepemimpinan perempuan di bawah pimpinan Ibu Nina nantinya. Selanjutnya yakni perumusan masalah. Di sini ada 4 perumusan masalah. Yang pertama, apakah seorang pemimpin perempuan mampu menunjukkan sikap karismatik atau value based dalam menjalankan kepemimpinannya? Yang kedua, apakah seorang pemimpin perempuan mampu menciptakan kerjasama tim atau tim oriented yang baik di lingkungan Bapelitbangda itu sendiri? Yang ketiga, apakah seorang pemimpin perempuan mampu menangani berbagai keadaan sulit atau self-protective yang sedang terjadi di dalam lingkungan Bapelitbangda itu sendiri? Dan yang keempat, apakah seorang pemimpin perempuan mampu menunjukkan sikap karismatik atau value based, team oriented serta self protective secara bersamaan dalam menjalankan kepemimpinannya. Di sini peneliti sertakan kerangka berpikir di mana dari rumusan masalah dan data tersebut terdapat gap yang cukup jauh antara jumlah ASN dengan jumlah pemimpin perempuan di tingkat jabatan tinggi pratama Kabupaten Purwakarta. Dan di sini peneliti ingin mengupas lebih dalam dengan menggunakan teori kepemimpinan perempuan dari Fusun dan Altintas tahun 2008. Terdapat 3 dimensi. Yang pertama yakni karismatik atau value based, yang kedua team oriented, dan yang ketiga self protective. Diharapkan terciptanya kepemimpinan perempuan yang efektif di tingkat jabatan pimpinan tinggi pratama Kabupaten Purwakarta, utamanya di Bapelitbangda Kabupaten Purwakarta itu sendiri. Sampai di kajian pustaka, yang pertama yakni hasil penelitian terdahulu. Di sini peneliti mengambil sampel 2, yang pertama peranan kepemimpinan dalam jabatan publik, studi kantor pada kantor sekretariat daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang disusun oleh Lita Mewengkang dan kawan-kawan di tahun 2016. Dalam hasil penelitiannya, mengatakan bahwa efektivitas kepemimpinan perempuan di sini dapat dilihat berdasarkan hasil sekretariat daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya yang terrealisasi dengan baik. Pemimpin perempuan pun di sini sangat mempengaruhi nilai-nilai sosial, status sosial, komunikasi pendidikan, juga pengalaman kerja itu sendiri. Yang kedua, peneranan kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik pada kantor DPRD Kabupaten Mahakam Ulu yang disusun oleh Rusmini Dewanti dan kawan-kawan tahun 2022.
Hasil penelitiannya mengatakan bahwa strategi relasi serta kekerabatan sebagai mitra kerja antara perempuan dan laki-laki lebih dikedepankan oleh perempuan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, di mana strategi tersebut dinilai dapat menjadi pemicu dalam meningkatkan kapabilitas serta kapasitas perempuan sebagai pemimpin sehingga dapat memberikan keberhasilan pada kepemimpinannya utamanya pada sektor publik. Adapun novel penelitian dari penelitian ini yakni penelitian ini ingin mengeksplorasi lebih jauh, tidak hanya menganalisis gaya kepemimpinan dan tantangan di lapangan. Penelitian ini nantinya akan menyajikan hasil yang lebih komprehensif, di mana penelitian ini lebih jauh menganalisis mengenai kelayakan seorang perempuan itu sendiri untuk menduduki posisi puncak sebuah instansi di Bapelitbangda Kabupaten Purwakarta, berdasarkan perspektif pegawainya yang sudah merasakan kepemimpinannya selama kurang lebih 1 tahun. Lanjut ke teori-teori, di sini peneliti mengambil grand teori yakni administrasi publik, middle teori organisasi, dan apply teori kepemimpinan. Peneliti membagi menjadi 3 keterkaitan antara administrasi publik dengan kepemimpinan. Seperti yang kita tahu, administrasi publik mempunyai ranah yang sangat luas dan organisasi publik merupakan salah satu ranah pembahasan dari administrasi publik. Di dalam sebuah organisasi tentu terdapat pemimpin yang menjadi penggerak atau yang mengkoordinir dan bertanggung jawab atas kinerja para pegawainya. Dalam hal ini, peneliti lebih mengerucutkan kepada pemimpin perempuan. Pemimpin perempuan mengutip pernyataan dari Cantor 1977, beliau mengatakan bahwa manajemen kepemimpinan perempuan tidak jauh berbeda dari laki-laki. Perempuan pun mempunyai kecerdasan dan kekuatan dalam menempatkan diri di tempat kerja, di rumah, bahkan dalam lingkungan sekitar. Dan untuk peranan kepemimpinan dalam jabatan publik itu sendiri berarti serangkaian perilaku yang dijalankan oleh perempuan sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin dalam sebuah jabatan publik. Hal ini mempengaruhi nilai sosial, status sosial, komunikasi, pendidikan, serta pengalaman kerja. Selanjutnya yakni metode penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis dan sumber data penelitian yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil observasi dan juga hasil wawancara. Data sekunder yang didapatkan dari hasil jurnal ilmiah, buku-buku, dan juga website-website yang relevan. Lalu teknik pengumpulan data penelitian. Di sini peneliti melakukan survei, observasi, studi kepustakaan, wawancara, dan juga studi dokumentasi. Survei dilakukan pada bulan Juli 2024. Observasi dilakukan dalam dua jangka waktu, yang pertama yakni September dan yang kedua yakni November. Studi kepustakaan dan wawancara. Wawancara dilakukan pada bulan Desember sampai Januari 2025. Wawancara ditujukan untuk ketiga jenis informan. Yang pertama informan kunci, yang kedua informan kunci 1 orang, yang kedua informan utama 4 orang, dan yang ketiga informan pendukung sebanyak 6 orang. Lalu studi dokumentasi yang dimanfaatkan di sini yakni dokumen Lakip tahun 2023 Bapelitbangda Kabupaten Purwakarta. Adapun teknik analisis data yang digunakan yakni teknik analisis data Miles and Huberman dalam Puji Laksana 2016. Di mana menurutnya terdapat 4 tahapan dalam teknik analisis data. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan dari hasil observasi dan juga wawancara. Yang kedua, reduksi data. Reduksi data merupakan pengelompokan tema. Di sini peneliti mengelompokkan tema berdasarkan dimensi yang ada, yakni dimensi collaborative team orientation, dimensi self-protective, dan juga dimensi team oriented. Lalu yang ketiga, penyajian data. Penyajian data disajikan dalam bentuk gambar dari hasil analisis yang digunakan yang memanfaatkan aplikasi NVivo. Yang keempat, penarikan kesimpulan. Kesimpulan disajikan dalam bentuk poin-poin. Lalu tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yakni di Bapelitbangda Kabupaten Purwakarta, dan penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juni 2024 sampai April 2025. Lalu ke hasil penelitian dan pembahasan. Untuk pertama, kondisi objektif lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di Bapelitbangda Kabupaten Purwakarta yang memiliki visi untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Bapelitbangda Kabupaten Purwakarta merupakan lembaga strategis
strategis yang berperan dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan struktur organisasi yang hierarkis namun terbuka terhadap inovasi, lembaga ini memiliki seorang kepala perempuan yang menjadi fokus penelitian ini. Budaya kerja di lingkungan Bapelitbangda yang kolaboratif memberikan peluang bagi pemimpin perempuan untuk menunjukkan kemampuan kepemimpinan mereka. Namun, tantangan gender dalam konteks budaya masyarakat Kabupaten Purwakarta tetap menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap kepemimpinan perempuan. Bapelitbangda Kabupaten Purwakarta sendiri beranggotakan 43 orang, di mana 16 orang berposisi sebagai pejabat dan 28 orang berposisi sebagai pegawai yang terbagi ke dalam 6 bidang. Bapelitbangda Kabupaten Purwakarta mempunyai budaya kerja yang kolaboratif. Dalam budaya kerja ini pun, di bawah kepemimpinan perempuan, Bapelitbangda ini dirancang agar mempunyai anggota yang mempunyai akuntabilitas serta transparansi yang tinggi. Di sini hasil penelitian, peneliti menyajikan dalam bentuk gambar atau visualisasi yang didapatkan dari hasil analisis menggunakan aplikasi NVivo. Yang pertama, analisis triangulasi data. Analisis triangulasi data digunakan untuk menguji keabsahan suatu data. Di sini peneliti menguji dari 3 hasil data, yakni hasil wawancara informan kunci, informan utama, dan juga informan pendukung. Dari hasil visualisasi ditujukan bahwa masing-masing hasil dokumentasi, masing-masing hasil wawancara menunjukkan keterkaitan satu sama lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan perempuan di Bapelitbangda memiliki karakteristik yang jelas dan diterima oleh berbagai pihak. Lalu yang selanjutnya, temuan berdasarkan pengkodean atau query analisis. Analisis ini digunakan untuk mengeksplorasi, memahami, dan menyajikan pola atau hubungan tematik yang ditemukan dalam data kualitatif melalui pengkodean. Dalam hasil dalam hasil visualisasi ini dapat dijelaskan bahwa tema tersebut bisa bersifat umum dan konsisten dibahas di berbagai jenis informan. Kita misalkan di kode tim integrator dan kolaboratif tim orientation, di mana kode tersebut ditemukan di semua jenis wawancara, menunjukkan bahwa tema ini memiliki relevansi tinggi terhadap topik penelitian, yakni kepemimpinan perempuan di Bapelitbangda Kabupaten Purwakarta. Yang ketiga, yakni temuan berdasarkan pola kata atau word cloud. Word cloud ini digunakan untuk memvisualisasikan frekuensi kemunculan kata-kata tertentu dalam data penelitian. Dalam gambar atau visualisasi ditujukan bahwa kata ibu menempati ukuran paling besar dalam word cloud. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan sangat dihormati dan diakui di dalam organisasi. Sebutan kata ibu dalam kepemimpinan sering dikaitkan dengan gaya kepemimpinan yang lebih empatik, suportif, dan berbasis kepada hubungan interpersonal. Lalu selanjutnya analisis frekuensi kode dan signifikansi temuan. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, memahami pola-pola dalam data, dan menentukan seberapa penting atau sering suatu tema tersebut muncul. Dalam data yang disajikan, dalam hasil coding yang disajikan, terlihat bahwa kotak kolaboratif tim orientation menduduki ukuran paling besar, dan kedua yaitu kotak inspirasional. Maka dapat disimpulkan bahwa pemimpin perempuan di Bapelitbangda merupakan sosok pemimpin yang kolaboratif dan juga inspiratif. Elemen-elemen seperti kepercayaan diri, motivasi, antusiasme, kolaborasi, dan komunikasi menempati ukuran kotak yang paling besar. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Ibu Nina sebagai kepala perempuan di Bapelitbangda bersifat kolaboratif, komunikatif, dan mampu menginspirasi para anggotanya. Hal tersebut menonjol dalam hasil wawancara yang dilakukan. Lalu selanjutnya ada peta project atau project mapping dan relasi konseptual. Peta project ini membantu memberikan gambaran yang sistematis tentang hubungan antara tema yang ditemukan dalam data dan sumber data. Dari hasil visualisasi ini terlihat bahwa peta konsep ini memvisualisasikan tema atau kode yang paling sering muncul di berbagai jenis wawancara. Contohnya kode seperti collaborative team orientation, visionary, dan prosedural atau birokratik tampaknya muncul secara konsisten di semua kategori wawancara, menandakan bahwa tema tersebut relevan di seluruh jenis informan. Lalu kita ke pembahasan hasil penelitian. Di sini peneliti membagi ke dalam dimensi-dimensi. Yang pertama dimensi karismatik atau value based.
Peneliti memecah lagi berdasarkan indikator yang berdasarkan indikator dari dimensi tersebut. Yang pertama, kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner sangat penting karena Bapelitbangda ini bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah. Dari hasil coding di atas ditemukan bahwa kepemimpinan perempuan di Bapelitbangda memiliki karakter visioner. Ibu Nina merupakan pemimpin perempuan yang memiliki visi jangka panjang dalam pembangunan daerah. Selain itu, Ibu Nina sendiri mampu melihat peluang dan tantangan ke depan. Sebagai kepala perempuan di Bapelitbangda, Ibu Nina tidak hanya memiliki visi, tetapi juga menerjemahkan visi tersebut ke dalam perencanaan yang konkret. Yang kedua yakni kepemimpinan inspiratif. Ibu Nina tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga menjadi teladan bagi timnya. Ibu Nina mampu menginspirasi para bawahannya melalui etos kerja yang tinggi, komitmen, dan semangat untuk perubahan positif. Dalam membangun budaya kerja pun, Ibu Nina memberikan dorongan positif kepada timnya, baik melalui komunikasi yang efektif maupun penghargaan atas kinerja yang baik. Ibu Nina mampu membangun budaya kerja yang suportif, di mana setiap anggota tim merasa dihargai dan didorong untuk berkembang. Lalu dimensi kedua, tim oriented. Yang pertama, kepemimpinan kolaboratif. Ibu Nina mempunyai kemampuan kerja sama tim yang baik dan dapat memanfaatkan berbagai elemen yang ada di Bapelitbangda ini. Ibu Nina merupakan pemimpin yang mempunyai keterampilan interpersonal yang baik sehingga beliau mampu berperan besar dalam penyelesaian tugas dan pencapaian tujuan organisasi. Pemimpin perempuan yang Pemimpin perempuan di Bapelitbangda mampu menunjukkan pendekatan yang inklusif di mana mereka lebih terbuka terhadap ide dan masukan dari anggota tim. Yang kedua yakni kepemimpinan integrator sebagai koordinator. Pemimpin perempuan tidak hanya memberikan instruksi tetapi juga memfasilitasi kerjasama antar pegawai dan antar instansi sehingga pelaksanaan program lebih efisien. Adapun kekuatan kepemimpinan perempuan di Bapelitbangda ini ialah kemampuan komunikasi yang baik, baik dengan tim internal maupun pihak eksternal. Mereka mempunyai pengaruhnya tersendiri. Mereka mampu menyampaikan kebijakan dengan jelas, tegas, tetapi tetap persuasif. Yang ketiga yakni dimensi self-protective. Pertama, kepemimpinan prosedural. Ibu Nina sendiri sangat mematuhi prosedur yang ditetapkan dalam menjalankan tugasnya, memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, pemimpin perempuan cenderung mengutamakan proses yang sistematis dan berbasis aturan, sehingga mengurangi potensi penyimpangan atau kesalahan administratif. Pemimpin perempuan dalam lingkungan birokrasi cenderung menghormati struktur organisasi dan hubungan hierarkis, di mana setiap keputusan dan kebijakan yang diambil tetap mengikuti jalur birokrasi yang ada. Lalu yang kedua, kepemimpinan yang otoritatif dan dominan atau self-center. Meskipun prosedural dan birokratis, kepemimpinan perempuan di Bapelitbangda juga memiliki unsur self-center, di mana seorang pemimpin memiliki kendali yang kuat di dalam organisasi, memastikan bahwa visi dan strategi mereka dapat dijalankan dengan baik, berorientasi pada musyawarah, tetapi memiliki peran dominan dalam pengambilan keputusan akhir. Lalu pembahasan secara simultan, dimensi tim oriented ini mempunyai bobot suara yang paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan di Bapelitbangda sangat menekankan kerja sama tim, kolaborasi, dan kesetiaan terhadap organisasi. Pemimpin perempuan di Bapelitbangda lebih mengutamakan kerjasama daripada kepentingan individu. Ibu Nina sendiri sebagai pemimpin berusaha memastikan semua anggotanya merasa dihargai dan dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam dimensi karismatik atau value based, menunjukkan bahwa pemimpin perempuan di Bapelitbangda tetap memiliki daya inspirasi di Bapelitbangda tetapi lebih kecil dari kolaboratif. Ibu Nina sendiri sebagai pemimpin perempuan mampu menginspirasi dan membangkitkan semangat kerja tim melalui berbagai dorongan positif. Lalu dimensi self-protective sendiri menduduki bobot paling sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun pemimpin perempuan di Bapelitbangda cenderung kolaboratif, mereka tetap memegang prinsip birokrasi dan aturan organisasi yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa yang pertama dimensi karismatik atau value based, di mana kepemimpinan perempuan di Bapelitbangda Kabupaten Purwakarta memiliki karakteristik utama sebagai pemimpin yang visioner, strategis dalam perencanaan, serta inspiratif dalam membangun tim. Dari sisi visionerinya sendiri, mereka memiliki visi jangka panjang dan kemampuan merancang strategi pembangunan yang berkelanjutan. Dari sisi inspirasionalnya sendiri, mereka mampu menginspirasi dan membangun semangat kerja sama tim sehingga lingkungan kerja menjadi lebih dinamis dan lebih produktif. Yang kedua, dimensi tim oriented. Ibu Nina sendiri mempunyai orientasi tim dan peran yang kuat sebagai integrator tim
yang menjadikan beliau pemimpin yang efektif dalam pemerintahan daerah. Dari sisi kolaboratif tim orientation-nya, beliau mampu membangun tim yang solid, mengutamakan kerjasama dan menciptakan lingkungan kerja yang positif serta harmonis. Dari sisi tim integrator sendiri, beliau mampu mengelola kerjasama tim dengan baik, menyelaraskan kepentingan organisasi dan mengkomunikasikan kebijakan dengan jelas serta persuasif. Untuk dimensi self-protectivenya sendiri, Ibu Nina memiliki kombinasi antara gaya kepemimpinan prosedural yang terstruktur dan unsur self-center dalam pengambilan keputusan. Dari sisi prosedural atau birokratiknya, beliau mampu memastikan bahwa semua kebijakan dijalankan sesuai regulasi yang berlaku dan menjaga stabilitas organisasi. Dari sisi self-centernya sendiri, beliau tetap mengedepankan diskusi dan orientasi tim, tetapi dalam beberapa kondisi Ibu memang mengambil peran dominan dalam pengambilan keputusan untuk memastikan pencapaian target organisasi. Secara simultan, dari ketiga dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan di Bapelitbangda Kabupaten Purwakarta lebih menonjol dalam aspek kolaboratif, komunikasi tim, dan inspirasi. Dibandingkan dengan kepemimpinan yang terlalu formal atau terlalu visioner, beliau tetap menghormati sistem birokrasi dan memiliki ambisi, tetapi pendekatannya lebih fleksibel dan berbasiskan musyawarah. Adapun saran penelitian yang peneliti ajukan yakni untuk pertama dimensi karismatik atau value based dari sisi visionary-nya sendiri masih terbilang cukup kecil bobotnya dan harus lebih ditingkatkan lagi. Perlu lebih banyak strategi pengembangan daerah yang berbasis inovasi agar kebijakan tidak hanya reaktif tetapi juga proaktif. Dari sisi inspirasionalnya sendiri secara bobot memang cukup besar tapi masih bisa ditingkatkan lagi, perlu lebih ditingkatkan terutama dalam hal memberikan motivasi kepada tim agar tidak hanya bekerja sesuai tugas tetapi juga semangat inovasi. Yang kedua, dimensi team oriented. Dari sisi kolaboratif team orientation menunjukkan bobot paling dominan dibandingkan yang lain. Karakteristik ini harus dicontoh dan dipertahankan karena menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan di Bapelitbangda sudah cukup berhasil membangun kerjasama tim yang baik dan solid. Dari sisi tim integratornya sudah cukup bagus dan perlu untuk dipertahankan karena koordinasi tim yang baik adalah kunci keberhasilan dari organisasi. Untuk dimensi self-protectivenya sendiri, pertama dari sisi prosedural atau birokratik, pemimpin harus mampu lebih fleksibel agar tidak menghambat inovasi para pegawainya. Lalu dari sisi self-centernya sendiri, perlu lebih dikendalikan agar ketua tidak merugikan tim. Secara simultan, agar semua dimensi dapat bekerja secara bersamaan untuk membentuk pola kepemimpinan perempuan yang lebih optimal, dapat dilakukan dengan cara berikut. Pemimpin perempuan harus mampu memadukan kolaborasi yang kuat dengan visi yang jelas, mengoptimalkan gaya inspiratif tanpa menghilangkan efektivitas birokrasi, menyeimbangkan kemandirian dan musyawarah dalam kepemimpinan, serta meningkatkan efektivitas pemimpin sebagai integrator antar sektor. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa bisa tolong jelaskan tentang eh, ini kan pakai teorinya kepemimpinan perempuan ya. Iya, betul, Pak. Boleh jelaskan kenapa menggunakan teori atau mengambil teori kepemimpinan yang kamu pakai di penelitian ini? Baik. Dan review Eh, teorinya seperti apa atau mungkin perbandingan dengan teori yang lain seperti apa? Baik, Pak. Alasan saya mengambil teori ini mungkin alasan saya mengambil teori ini karena teori ini menurut saya cukup umum dan dapat digunakan dan bisa dikomparasi baik itu pemimpin perempuan ataupun pemimpin laki-laki. Jadi tidak spesifik untuk pemimpin perempuan itu sendiri. Di sini saya mengcompare dengan teori kepemimpinan perempuan dari Kanter tadi tahun 1977 di mana teori beliau itu lebih spesifik kepada pemimpin perempuan yakni the mother, keibuan, the pet kesayangan, the sex object atau objek seksual dan terakhir the Iron Maiden atau wanita besi. Di mana menurut saya teori yang saya gunakan ini cukup umum dan bisa dikomparasi dengan pemimpin laki-laki gitu Pak. Bisa digunakan untuk pemimpin laki-laki dan pemimpin perempuan. Selain itu, teori yang saya gunakan ini cukup sering digunakan untuk menganalisis kepemimpinan perempuan di dalam sektor pemerintahan. Oke. Kan menggunakan teknik analisisnya menggunakan software apa? Alat pembantu ya? Iya, Pak, Envivo. Software Envivo ya. Nah, nggak apa-apa ini boleh
Coba di-share bagaimana hasil dari NVivo atau kelebihan dan kekurangan pada saat kamu menganalisis menggunakan NVivo, apakah lebih mudah atau sulit atau seperti apa? Menurut saya, menganalisis menggunakan NVivo itu lebih mudah, Pak, dibandingkan mengcoding sendiri. Pertama, kalau mengcoding sendiri itu, kalau misalkan kita misal mau mencari tentang inspirasional, tentang bab inspirasional, kalau misalkan mengcoding sendiri kan kita harus lebih scroll lagi apa ya semua hasil wawancara. Sedangkan kalau misalkan pakai NVivo itu udah ter-highlight dengan sendirinya gitu, hasil wawancara dari sisi inspirasional tersebut. Menurut saya itu cukup mempermudah dalam dalam menulis ulang hasil pembahasan untuk di poin 2. Selain itu, melalui aplikasi NVivo ini juga menurut saya lebih jelas karena bisa terlihat secara visualisasi. Jadi, audiens juga bisa melihat keterkaitan secara langsung apakah memang setiap hasil wawancara ini saling berkaitan atau tidak, atau saling bertentangan, atau bagaimana. Salah satunya ya dari hasil analisis triangulasi data ini kan bisa dilihat bahwa hasil wawancara informan kunci, informan utama, informan pendukung itu saling berkaitan, itu berarti hasil wawancara yang dilakukan memang saling berkaitan satu sama lainnya. Jadi lebih mudah membuktikannya gitu, Pak. Kalau dalam pengambilan kesimpulan seperti apa? Dalam pengambilan kesimpulan sendiri, saya memang melihat dari hasil codingan karena tadi hasil codingan ini mempermudah saya sendiri dalam menyusun skripsi ini. Jadi saya bisa melihat eh, Ibu Nina ini, pemimpin perempuan ini lebih dominan di dimensi yang mana, dominan di dimensi yang mana, dan di sini dapat terlihat bahwa Ibu Nina ternyata lebih menunjukkan bahwa Ibu Nina itu merupakan pemimpin yang kolaboratif. Nah, dari hasil codingan ini, jadi saya bisa menyimpulkan sendiri dan menyusun lagi kata-katanya bagaimana untuk mengatur gitu Pak, dari yang tertinggi, dari yang dominan, dari yang sedikit sampai yang kurang muncul. Itu digabungkan dari input datanya apa aja? Input datanya hanya hasil wawancara saja, Pak. Kalau yang dokumentasi nggak ada. Ada Yang dokumen dokumen input nggak? yang dokumentasi tidak dimasukkan ke dalam NVivo. Yang kalau triangulasinya apa? Dipakai triangulasinya jadi apa? Triangulasi Tidak, datanya apa? Hasil wawancara saja. iya, triangulasinya hasil wawancara saja. Oke. Berarti narasumbernya ada narasumber utama, ada yang primer, ada yang sekunder. Narasumber utama, eh, iya Pak, Coba jadi narasumbernya ada berapa? narasumbernya itu ada total total ada 11 Pak, satu informan kunci, 4 informan utama, dan 6 informan pendukung. Oke. Berarti kan misalnya ada bukan ada data, ada transkrip dari informan kunci dan informan utama. Iya, Oke, lalu ada transkrip juga dari informan pendukung. ya. Nah, itu codingnya dipisah. Codingnya masing-masing dipisah Pak. Ya, maksudnya kamu melakukan triangulasi itu dengan menggunakan hasil wawancara yang pendukung atau semua yang kunci utama sama pendukung itu menjadi skrip wawancara utama semua Oh, digabung ketiganya Pak. Hasil digabung hasil skrip wawancara ketiganya. hasil wawancara ketiganya. Iya, Berarti nggak ada teks yang lain yang dimasukkan. iya tidak ada Pak. Oke, berarti nah ini harusnya nanti pada saat diuji bisa dijawab ya. Karena ya mudah-mudahan nggak ada yang nanya sih. Cuman pertanyaan saya sih triangulasinya kayak apa? Pakai triangulasi apa? Triangulasi sumber data wawancara Pak. Oke. Kan yang nama triangulasi itu kan ada istilahnya konfirmasi kan ya. Misalnya saya Iya. menanyakan kepada narasumber kunci utama itu misalnya kepada Nabila. Nabila,
saya minta misalnya rasa tahu ini enak tidak gitu kan. Misalnya tahu nih. Terus setelah itu saya konfirmasilah mentriangulasi kepada narasumber kedua kan gitu. Tahunya enak nggak? Nah, ternyata terkonfirmasi sama-sama ngomong enak gitu kan. Nah, itu Iya. konteks triangulasi kan seperti itu. Lalu saya tanya ke penjual gitu ya, kayak penjual sebagai informan kunci ya misalnya. Atau saya informan kunci dulu baru ke Nabila baru ke pihak ketiga misalnya kan seperti apa. Nah, itu kan triangulasi kan kayak gitu. Iya. Ya. Nah, apakah dilakukan seperti itu atau ya tadi siapa yang menjadi kuncinya utamanya pendukungnya lalu pendukung itu apakah satu suara dengan kunci dan utama atau seperti apa? Eh, Baik, Pak. Untuk pertanyaan wawancaranya sendiri kebetulan sama ya, Pak ya. Jadi memang antara informan kunci, informan utama, dan informan pendukung memang saling saling mendukung jawaban satu sama lain, Pak. Saling memperkuat jawaban satu sama lain. Oke, yang menjadi informan kunci itu siapa tadi? Ibu kepalanya sendiri, Pak, Ibu Nina Herliana. Bu Nina ini. Lalu terkonfirmasi bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Nina itu terkonfirmasi kepada narasumber pendukung dan narasumber Utama. utama. Narasumber utamanya Iya, berapa orang? iya, Pak. Narasumber utamanya 4 orang, Pak. Penentuan narasumber kamu menggunakan apa? Penentuan narasumber itu saya menggunakan purposif, Pak, purposif sampling di mana terbagi ke dalam 2 kategori yaitu pegawai dan juga pejabat. Untuk informan utama itu di pejabatnya, Pak, dan informan pendukung itu di pegawainya. Kira-kira peluang perempuan untuk menjadi pejabat tinggi di Kabupaten Purwakarta apakah terbuka lebar atau enggak seperti apa? Menurut saya sendiri, Pak, eh, tidak tertutup tetapi tidak begitu terbuka lebar juga. Karena kalau misalkan saya melihat hasil wawancara ya, Pak, hasil wawancara dan hasil dan data di lapangan gitu, Pak. Kalau saya sebelumnya kan mengajukan judul tentang pemimpin perempuan juga, tentang pemimpin perempuan juga, dan saya mencoba menyebarkan angket. Saya mencoba menyebarkan angket tentang pemimpin perempuan itu sendiri, bagaimana kalau menjabat dan apakah mereka setuju dan lain sebagainya gitu sebelum saya mengganti ke dalam tema ini. Dan di dalam hasil angket tersebut itu memang baru kurang dari 20, mayoritas memang kurang setuju, kurang setuju dan memang ada keresahan, bukan keresahan ya mungkin, keberatannya tersendiri apabila perempuan sendiri menduduki posisi pemimpin, Pak Mas. Jadi masih distrust terhadap pemimpin perempuan itu sendiri. Kalau misalkan di Pemdanya sendiri, kalau saya lihat track record dari Ibu Nina sendiri menjadi pemimpin itu tidak sekali sekarang Baplit Bangda saja. Sebelumnya juga sudah menjadi pemimpin, di Bapeda, di Bapeda. Jadi 50-50 sih, Pak. Dan untuk sekarang mungkin cukup baik dibandingkan sebelum-sebelumnya semenjak kemarin Bupati Perempuan, karena mulai bermunculan gitu, mulai dipercaya perempuan-perempuan untuk menduduki posisi puncak. Ya salah satunya di jabatan tinggi Pratama ini kan ada 3, eh, dua dua pemimpin perempuan itu diangkat diangkat menjadi pemimpin di tahun 2023 lalu, di mana itu masih kepemimpinan dari pemimpin bupati perempuan, dan satunya itu sudah dari awal beriringan bersama bupati perempuan itu, Pak. Jadi sebelum-sebelumnya itu masih bahkan tidak ada gitu Pak pemimpin perempuan tuh. Kemarin tuh cukup lebih baik dan sekarang saya belum melihat lagi data-datanya, Pak. Oke, bisa membuat satu pernyataan atau closing statement dari hasil penelitian kamu seperti apa? Lalu kira-kira kedepannya keberpihakan terhadap kepemimpinan perempuan seperti apa dan penelitian yang mungkin
ke depan bisa dilakukan oleh adik-adik atau mungkin oleh siapapun sivitas akademik yang mau melakukan penelitian tentang pembinaan perempuan seperti apa. Silahkan. Baik. Mungkin ya, baik Pak. Closing statement dari saya, pertamanya saya sendiri memang tidak kepikiran untuk menganalisis mengenai kepemimpinan perempuan ini sendiri karena memang sangat jarang saya baca, dan justru pemimpin-pemimpin perempuan tuh kebanyakan yang saya dengar itu mendapatkan stigma negatif, baik itu tingkat pusat, daerah, ataupun bahkan tingkat terkecil sekalipun. Saya tidak kepikiran untuk menganalisis tentang kepemimpinan perempuan ini. Tetapi atas saran dari Bapak dan saya pun mengiyakan karena melihat data-data yang ada, dan saya langsung terjun untuk melihat penilaian terhadap pemimpin perempuan itu sendiri. Menurut saya tidak seburuk itu. Dan pandangan masyarakat juga memang mudah tergiring opini apabila apabila mengenai pemimpin perempuan. Menurut saya apabila pemimpin laki-laki dinilai lebih baik dari pemimpin perempuan itu dinilainya objektif, tidak subjektif, sedangkan pemimpin laki-laki dinilainya subjektif, tidak objektif. Itu menurut saya tidak adil, dan apabila teman-teman memang sudah berstigma negatif atau sudah hopeless melihat pemimpin perempuan, menurut saya coba langsung terjun ke lapangan dan langsung tanya perempuan tersebut. Dan setelah saya melakukan penelitian ini, saya bisa melihat bahwa banyak perempuan-perempuan hebat yang memang tidak terekspos di dalam pemberitaan gitu. Salah satu contohnya yaitu Ibu Nina ini. Ibu Nina ini memang mungkin kurang dikenal oleh masyarakat, tetapi untuk hasil kerjanya sendiri, saya bisa mengatakan bahwa beliau itu hebat. Dalam 1 tahun saja, beliau bisa mengukir 2 prestasi untuk Bapelitbangda dan untuk Kabupaten Purwakarta itu sendiri. Untuk teman-teman yang mau menganalisis mengenai kepemimpinan perempuan, menurut saya ini tema yang cukup relevan dan akan terus dan harus terus digaungkan menurut saya, karena hal ini akan memotivasi perempuan-perempuan lainnya, terutama saya sendiri pun termotivasi oleh penelitian yang saya lakukan. Ternyata semuanya itu tidak tidak harus mendengarkan omongan orang, tetapi membuktikan saja apa yang memang bisa kita lakukan.